Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani Amanda Putri, kelas 11 IPS 2, nomor absen 31. Akan mempresentasikan tantangan awal kemerdekaan revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Kondisi awal kemerdekaan Indonesia. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Tegangnya kekacauan dan juga insiden masih sering terjadi. Pemerintahan memang sudah terbentuk, beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia, tetapi karena baru awal kemerdekaan itu masih banyak kekurangan. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan, sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali sementara nilai tukarnya sangat rendah. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang yang disebut Uang Republik Indonesia. PPKI menghasilkan sidang untuk mengesahkan undang-undang dan memilih presiden dan juga wakil presiden, juga TNI. Sementara dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Menteri Pendidikan dan Pengajaran juga sudah diangkat. Kedatangan Sekutu dan Belanda. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi Nika. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan kependudukan Jepang, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut Elite Force Netherlands East Indies atau AFNI di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Berikut merupakan tugas-tugas tentara AFNI. Merdeka atau mati. Dalam perjuangan rakyat Semarang melawan tentara Jepang, Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau perintah sebagai berikut. Ketika pengambilalihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta terjadi, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Lalu, pada tanggal 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan di Surabaya, arek-arek Surabaya berhasil menyerbu dan menguasai markas Kempetai yang terletak di depan kantor Gubernur Surabaya. Semua senjata Kempetai Jepang dilucuti. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Pada pertempuran Medan Area, tim dari RAPWI mendatangi kem-kem tawanan di Pulau Berayan untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Hasan. Dan ternyata, kelompok itu langsung dibentuk menjadi Medan Batalion KNIL. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang atas perang. Pada Bandung Lautan Api, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata. Nika lagi-lagi memanfaatkan kedatangan pasukan sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Namun, semangat juang rakyat dan para pemuda yang tergabung dalam TKR, laskar-laskar, dan badan-badan perjuangan semakin berkorban. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi. Setelah berita proklamasi kemerdekaan tersebar ke seluruh penjuru Sulawesi, sejak itu pula, bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka. Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Peristiwa itu dimulai dengan kedatangan Belanda dengan membonceng sekutu mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar. Tanggal 3 Maret 1946. Hal ini dimaksudkan Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur
yang dinilai sebagai lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan RI. Meski begitu, sejarah kelam janganlah menjadi dendam bahwa kita pernah dipekerjakan paksa, diadu domba, ditindas hak-haknya, sampai dibuat bodoh. Sejarah harus jadi pengingat bahwa kini manusia Indonesia harus bangkit, bersatu, dan berjuang menjadi bangsa yang cerdas, kuat, dan hebat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.